Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Bikin Karya, channel referensi bagi para pencinta DIY. Oke teman-teman, sebelumnya ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membantu saya ya, yang terus mendukung saya dan mensubscribe channel ini. Banyak banget yang komen ya di beberapa video tutorial saya. Salah satunya di produk DIY table saw ini ya. Jadi banyak banget yang nanyain, Bang, ini part-partnya pakai apa aja, beli di mana gitu kan. Terus power supply-nya support yang berapa volt ya. Bisa nggak sih pakai ini ya. Terus banyak lagi yang nanya, ini dinamonya bisa nggak ya kalau bekas printer atau bekas dari blender, macam-macam lah ya. Nah, di sini saya akan mungkin ini sangat penting ya buat teman-teman yang telah mengikuti atau sudah membuat table saw ini, atau bahkan yang baru lihat videonya dan ingin mengikuti juga. Nah, di sini saya akan memberikan atau men-share selama pengalaman saya ya, dari kurang lebih 4 bulan saya pakai table saw ini. Itu ada beberapa kelemahan ya, ada beberapa kekurangan yang saya temui saat pemakaian. Ya, yang pertama itu masalah overheat ya. Jadi panas yang berlebih di dinamonya ya. Di situ memang kalau teman-teman lihat ya, di posisi sini memang sudah saya berikan lubang ya, sudah saya berikan lubang saat awal pembuatan, memang sudah ada lubang. Sayangnya saya tidak melengkapi dengan kipas ya, saya tidak memberikannya kipas, hanya sekedar lubang saja. Ternyata itu tidak cukup membantu untuk mengurangi panas dari dinamo. Ya, meskipun dari dinamonya sendiri juga sudah ada kipas kecil ya di dalam bodi dinamonya, tapi itu juga kurang signifikan ya untuk membantu mengurangi panas. Karena kenapa? Table saw ini kan di sini ruangan mata pisaunya kan di sini ya. Mata blade-nya di sini. Di dalam ruangan ini kan tabletop ya. Di tabletopnya pasti nutup semua bodi yang ada di dalam. Jadi sama sekali nggak ada hawa yang masuk ya. Maksudnya meskipun ada yang lubang tadi, tapi itu sama sekali tidak begitu membantu ya. Makanya saya berikan ya, di revisi yang pertama ini ya, saya memberikan kipas ya. Di sini ada kipas, ini bekas dari komputer saya ya. Ini kipas untuk pendingin prosesor ya. Kalau teman-teman yang orang komputer pasti tahu ya. Ini CPU fan. Ini bekas dari komputer saya, daripada kebuang, mending saya pakai ya untuk pendingin di table saw ini ya. Terus di sini ada speed controller ya. Jadi saya tambahkan lagi satu speed controller ya. Fungsinya nanti ini untuk mengatur kecepatan kipas ya. Nanti lengkapnya teman-teman bisa nonton di videonya ya. Ini saya kenalin dulu aja apa yang saya gunakan. Nah, terus selanjutnya selain masalah panas ya, yang bermasalah kedua itu adalah di power supply ya. Kenapa saya bilang bermasalah? Karena kita peruntukannya adalah untuk motong ya. Ini saya lebih fokusnya ke keperluan untuk motong ya. Untuk motong itu yang pertama kita butuh tenaga ya. Jadi kita butuh power supply yang nilai ampernya itu agak lebih tinggi ya. Bisa mungkin dari minimal 2 ampere ya, minimal 2 ampere, lebih bagus lagi 5 ampere, dan kalau mau lebih bagus lagi sampai 10 ampere ya. Itu spesifikasi dinamo yang saya punya ya, yang tipe 775 itu dia support sampai 10 ampere ya. Makanya di sini ini teman-teman bisa lihat, akhirnya saya membeli power supply yang baru ya. Modelnya seperti ini teman-teman, bodinya kokoh ya dan besar. Power supply ini
spesifikasinya 36 volt dan 10 ampere ya. Saya rasa dengan spesifikasi ini sangat powerful ya untuk menjalankan table saw ini. Ya kenapa? Karena di power supply saya yang sebelumnya ya, yang saya buat di tutorial ini maupun di tutorial yang lain, itu power supply saya kedua-duanya sudah rusak ya, hangus. Ya saat itu memang saya memaksakan untuk melakukan pemotongan tanpa memikirkan sirkulasinya gimana, tanpa memikirkan berapa lama saya gunakan. Akhirnya tiba-tiba mati dan saya cek ternyata hangus ya. Akhirnya dua power supply saya sudah dibuang dan saya menggantikan dengan power supply yang baru. Ya mungkin teman-teman yang baru ingin mencari power supply, saya sangat merekomendasikan power supply yang modelnya seperti ini ya. Nanti untuk lengkapnya ada di video. Oke, baik teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi untuk membuang hawa panasnya nanti ya, hawa panasnya yang ditimbulkan oleh putaran dinamo karena dia bekerja berat ya, memotong papan. Jadi panasnya ini nanti akan ketampung ya, ketampung di dalam ruangan ini. Karena ini kan nanti ketutup ya, ada top table yang menutup body table saw ini. Jadi hawa panasnya semua akan terkumpul dalam sini. Jadi kita butuh yang namanya sirkulasi ya. Di awal sih memang sudah saya buat lubang seperti ini untuk sirkulasi udara, namun ternyata itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk membuang hawa panas ya. Karena memang pada saat proses pemotongan, belum lagi jika bahan yang kita gunakan itu tebal, dinamo 775 ininya memang kadang overheat ya, jadi panasnya itu berlebih. Nah, jadi untuk solusinya, nanti di lubang ini saya akan berikan fan ya. Ini fannya udah ada, ukuran 8 cm ya, 8 cm kali 8 cm. Nah, fan ini nanti yang akan saya pasang di sini. Ini kalau nggak salah 12 volt ya. Nah, 12 volt. Ini yang akan saya pasang di sini nanti ya. Tepat di lubang ini. Ini gunanya untuk membuang ya. Jadi dia ngambil hawa panas yang terkumpul di kotak ini dan dia buang keluar ya. Dia buang hawa panasnya. Nah, sementara saya buat lubang satu lagi ya di sini. Ini gunanya untuk memasukkan udara ya yang mungkin masih segar ya. Jadi dia intinya mengambil udara dari luar dan memasukkan ke dalam body sekaligus untuk mendinginkan dinamo. Ya meskipun sebenarnya di dalam sini sudah ada kipasnya sih ya. Bisa dilihat. Nah, di dalam body dinamo sih sebenarnya sudah ada ya, sudah ada disiapkan kipas. Tapi itu sangat tidak mencukupi ya untuk mendinginkan dinamo ini karena kerjanya yang begitu berat ya. Sehingga kita butuh tambahan satu lagi. Nah, ini saya punya fan, CPU fan ya, bekas dari komputer saya, dari PC saya. Ini aslinya adalah fan untuk prosesor ya. Prosesor cuman udah nggak kepake lagi daripada saya nganggur di gudang, jadi saya fungsikan untuk mendinginkan dinamo ini ya. Jadi di sini ada sink ya. Ada lempengan-lempengan aluminium kayak gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk memfokuskan angin yang diterima oleh kipas ini. Angin yang akan yang akan ditiupkan oleh kipas ini terfokus ke sela-sela sink yang ada. Jadi dinginnya itu akan lebih fokus ya. Akan terasa lebih fokus. Nah, nanti kita akan tempatkan di sini.
tepat di dalam lubang ini ya, lubang ini. Terus sinknya itu langsung kita arahkan ke dinamo ya, jadi dia langsung bersentuhan dengan dinamo. Jadi udara yang akan terambil dari luar sini akan tertiup melalui sink ini dan fokus untuk mengenai bodi dinamo ya. Jadi saya rasa sih akan sangat membantu ya untuk mengatasi overheat terhadap dinamo ya. Jadi satu yang menarik udara dari luar dan meniupkan ke dalam, sekaligus untuk mendinginkan dinamo, dan yang satu lagi untuk membuang hawa panas yang ada di sini keluar. Oke, jadi mungkin alurnya seperti itu. Terus untuk metode penyambungannya seperti apa ya? Jadi di sini saya tetap menggunakan power supply 1 ya. Jadi power supply-nya tetap 1, adalah power supply sama dengan yang akan menghidupkan bodi dinamo ya. Jadi power supply-nya itu cukup 1. Saya gunakan juga yang digunakan untuk dinamo ini. Nah, cuman yang saya tambahkan lagi nanti adalah speed controller ya, atau PWM ya, PWM apa PMW ya, lupa, controller ya, intinya itu mengatur kecepatan putaran. Nah, saya punya satu lagi seperti ini ya. Nah, ini adalah speed controller yang nantinya akan saya fungsikan untuk kipas ya, karena di sini kita ada 2 kipas ya. Nanti kita kalau kita menggunakan daya yang masuk dari sini, jadi kebetulan power supply saya itu 36 volt 10 ampere ya, jadi sangat terlalu berlebihan jika untuk dipakai di kipas kecil seperti ini ya. Tadi kita lihat tulisannya hanya 12 volt ya, jadi nggak mungkin. Nah, di situ ada 12 volt, jadi nggak mungkin kalau kita menggunakan daya yang sama dengan yang dibutuhkan dinamo. Nanti pasti akan kipasnya tidak bisa mutar atau bisa jadi terbakar ya. Jadi kita tetap gunakan speed controller untuk mengurangi sedikit daya yang masuk ya. Jadi kita cukup menggunakan daya secukupnya aja untuk menghidupkan kipas ini ya, 2 kipas ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini bisa terlihat ya. Di situ ada tulisan power ya, yang kanan plus, yang kiri minus. Jadi ini adalah input daya dari power supply ya, yang akan kita hubungkan ke power, positif dan negatif. Sementara yang satunya ini ada tulisan motor, positif dan negatif. Ini yang akan kita hubungkan langsung ke kipasnya ya. Teman-teman harus perhatikan positif dan negatif di sini, karena salah sambung bisa jadi putarannya akan kebalik ya. Putarannya akan kebalik, tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi nanti teman-teman kondisikan saja kipas yang mana yang akan menarik udara dari luar dan kipas mana yang akan membuang udara dari dalam untuk keluar ya. Di sini tinggal disambungkan saja seperti ini, dan di sini ada kontrol potensiometer ya. Ini ada potensiometernya untuk mengatur kecepatan kipasnya nanti ya. Oke teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ambil 2 kabel ya. Di sini saya bedain, di sini ada kabel warna coklat dan kabel warna putih. Nah, 2 kabel ini akan langsung kita hubungkan ke sumber power supply ya. Ini adalah input dari DC jack ya. Ini adalah jacknya. Sumbernya langsung nanti dari power supply. Jadi kita ambil arus yang sama ya, atau aliran yang sama dari power supply tersebut. Oke, pertama kita solder ya kabel yang berwarna coklat ini ke salah satu kabel yang mungkin di sini saya menyambungnya ke warna merah ya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Salah satunya sudah terhubung ya, teman-teman. Warna coklat ini ke kabel warna merah ini ya. Terus satunya lagi yang berwarna putih kita sambung ke
yang berwarna kuning ya. Sebenarnya sih nggak ada beda ya, mau merah mau kuning, yang jelas sambung di masing-masing input dari DC jack-nya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Terlihat ya, dua kabelnya sudah terhubung. Yang coklat nempel di, kalau nggak salah dia yang di inti ya, dia yang di tengah soalnya. Terus yang satunya lagi dia yang di pinggir ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya coba kita kecilin dulu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menghubungkan ya dua kabel arus tadi ya. Ini kita namakan kabel arus karena ini powernya ya. Ini powernya yang akan masuk ke speed controller. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan dua kabel ini ke speed controller yang ada di sini ya. Teman-teman tadi sudah lihat bahwa yang dua di kanan ini ya, dua di kanan ini. Nah, dua di kanan ini adalah untuk power ya. Dalam artian yang arus yang tadi yang kita sambung. Dimana di sini ada untuk positif dan yang satu negatif ya. Biasanya untuk yang positif itu adalah sambungan dari DC jack yang inti, yang di tengah ini. Dalam artian yang tengah tadi itu yang kita hubungkan adalah kabel yang coklat ini. Berarti otomatis kabel coklat ini kita akan pasang di sumber power yang positif ya, di sini ya tempatnya ya. Nah, coba kita masukkan. Coba saya zoom sedikit ya. Nah, kita masukkan di sini, ini positif. Lalu kita kencangkan. Oke, sudah. Selanjutnya untuk yang satunya ya, ini yang kabel putih tadi kita masukkan ke negatif ya, tepat di sampingnya ya. Ya, ingat bahwa dua di kanan ini adalah untuk power, sementara dua di kiri ini adalah untuk ke motor ya. Tapi yang di sini kita akan gunakan untuk ke kipas tadi ya. Nah, kita hubungkan di sini. Lalu kita kencangkan lagi. Nah, sudah terpasang teman-teman ya. Jadi untuk powernya sudah masuk ke speed controller ya. Sekarang tinggal kita menyambungkan ke kipas ya, atau motornya ya. Di sini juga ada positif dan negatif ya. Ini yang positif, ini yang negatif. Kita akan langsung sambungkan ke kipas ya. Kayaknya sepertinya dia akan sanggup ya. Teman-teman lihat apakah sanggup berputar. Nah, ini aman ya. Ini kenceng banget. Oke teman-teman, tadi kita sudah tes kipas yang bisa berputar di sini. Dan mungkin teman-teman untuk hati-hati dalam pemilihan kipas ya, karena tidak semua kipas bisa kita gunakan di sini ya, karena mengingat bahwa power supply yang kita gunakan itu, nah power supply yang saya gunakan di sini, ini spesifikasinya outputnya adalah 36 volt. Nih bisa teman-teman lihat ya. Di sini tertulis 36 volt 10 ampere ya. Jadi tidak semua kipas bisa kita operasikan atau bisa berputar dengan daya seperti ini ya. Ini terlalu gede buat kipas. Rata-rata kipas itu biasanya inputnya adalah 12 volt dan ampernya nih. Nah, kebanyakan kipas tuh kalah di ampere karena kipas itu biasanya ampernya kecil ya, biasanya cuma 0,2 ampere ya, bahkan nggak sampai 1 ampere. Nah, sementara kita punyanya 10 ampere. Kemarin saya juga nggak merhatiin ini
kipas yang saya udah coba kemarin itu ternyata langsung hangus ya, karena ternyata dia kalah di ampernya ya, ampernya yang sangat kecil sementara power supply saya gede banget, jadi dia langsung hangus. Nah tapi entah kenapa ini saya nggak paham ya, kipas yang bekas dari CPU ini ya, makanya kemarin saya beli lagi satu kipas yang sama ya, karena saya sudah tes dan memang berfungsi dengan baik ya. Ini kipas untuk CPU ya, biasanya untuk prosesor. Ini mereknya Deepcool, saya nggak tahu tipenya ya, nanti deh saya coba kasih di deskripsi. Intinya dia Deepcool untuk prosesor Intel 1175 kalau nggak salah ya. Intinya modelnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau cari juga harganya sekitar 30-40 ribu ya. Ini sengaja saya beli karena menurut saya hanya ini yang bisa saya pakai ya. Ini yang setahu saya ya. Karena dengan PSU yang saya miliki dan sudah terbukti di fan yang sebelumnya ternyata bisa berputar ya. Saya nggak tahu apa memang spesifikasi kipas ini juga ampernya bisa menyesuaikan dengan 10 ampere apa bagaimana, tapi dia bisa berputar. Ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman lihat di sini sudah ada knob ya, atau pengatur kecepatan speed controllernya. Ini potensiometernya di sini. Nih teman-teman bisa perhatikan, ini semua kondisi sudah saya hubungkan ya. Jadi sudah saya hubungkan. Ini untuk speed controller untuk kipas ya. Ini udah saya hubungkan kabel positif negatifnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nih kita tinggal cek dulu ya, kita tes dulu apakah memang berfungsi. Nih lihat ya, ini kita putar. Oh ya, untuk putarannya ini jangan sampai full ya. Kapan full berarti ini juga jebol. Ya karena kita punya input 36 volt, jadi kita perkirakan karena ini rata-rata kebutuhannya 12 volt, berarti dari 36 volt kita bagi 3, sepertiganya aja lah ya, biar dapat 12 volt. Nah seperti ini contohnya teman-teman ya. Bisa diperhatikan ke kipasnya ya. Ini saya putar sepertiga ya, jangan di fullin. Nah teman-teman bisa lihat kipasnya sudah berputar ya. Nah makanya dari sini saya simpulkan apakah memang jenis kipas ini aja yang bisa kita pakai di sini, karena memang kemarin saya sudah tes dan betul ya, nggak sanggup kipas yang 12 volt itu yang biasa ya, yang kebanyakan dijual sih memang seperti itu. Ternyata nggak sanggup, dia langsung hangus ya. Nah bisa teman-teman lihat. Nah tuh sudah kesedot ya. Nah, sudah anginnya sudah ada nih. Ini teman-teman bisa lihat lagi di sini. Nih. Nih. Ketiup ya, ini kenceng banget nih anginnya. Tuh, nih taruh di sini aja nih. Nih. Ya kelihatan ya. Nih. Di sini sudah ada anginnya ya. Tuh, kedorong ke sana. Tuh. Ya, ini kuat banget anginnya. Nah, makanya kemarin saya beli satu lagi. Ini ya, merek yang persis sama untuk saya pasang. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa sambungan atau kabel yang ada di kipas ini, di fan ini biasanya ada 3 nih. Ada yang kuning, hitam, dan hijau ya. Nah, tapi pas saya tes kemarin, yang kita fungsikan jika hanya kebutuhannya untuk disambung ke positif dan negatif, kita putus aja yang hijau. Yang hijau ini saya nggak paham ya fungsinya apa kalau di komputer, cuman dia nggak punya fungsi apa-apa kalau kita pasang di sini ya. Jadi karena kita cuma butuh 2 kabel, yaitu positif dan negatif, jadi yang hijau kita putus aja ya. Ini biar nggak bingung teman-teman, kita langsung putus aja ya. Jadi kita cukup ambil yang hitam dan kuning. Oke, selanjutnya ini kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu kipasnya. Jadi kita mau sambung paralel ya. Jadi kita mau 2 kabel ini sama-sama terhubung di fan yang sudah masuk ini ya. Jadi kita mau satukan dulu sebelum masuk ke
speed controllernya ya. Ini kan kebetulan sama nih. Nih yang satunya nih saya copot dulu ya teman-teman. Ya, kita copot dulu ya kabel yang sudah masuk ke speed controller. Kabel untuk fan yang satu ini ya teman-teman, terlihat ya, ini persis sama nih warnanya, hitam dan kuning ya. Kita juga punya yang baru tadi juga hitam dan kuning ya, jadi kita tinggal samakan aja warnanya, terus kemudian langsung kita masukkan ke output di speed controllernya ya. Kemarin sudah sebelumnya sudah saya zoom, situ ada positif dan negatif ya. Oke, ini kita coba sambungkan dulu ya. Ya udah, tinggal yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Saya rasa kalau ini kan memang kita butuh sinknya ya. Jadi ini ada semacam lempengan aluminium ya. Ini fungsinya biasanya untuk memfokuskan angin yang masuk ya. Sepertinya fungsi itu hanya kita butuhkan di sini ya, karena kita mau fokuskan ini sebagai pendingin. Jadi sinknya tetap kita pakai biar dia langsung fokus untuk mendinginkan mesin dinamo. Sementara yang satu kan tujuannya hanya untuk membuang aja ya, membuang hawa panas yang nanti tertampung di sini. Jadi mending kita copot aja kali ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu kita fungsikan karena terlalu lebar juga nih teman-teman ya. Ini terlalu lebar juga buat kita pasang sini dan nyangkut ya. Jadi kita lepas aja. Kita cukup ambil kipasnya aja ya. Ini kali aja buat kebutuhan yang lain nanti kita butuh sinknya ini. Nah, ini kita copot aja ya. Kita ambil kipasnya aja. Mungkin nanti ini bisa kita potong aja ya. Ini buat contoh dulu aja ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat rangkaiannya seperti apa, disambungnya kemana. Nah, kurang lebih nanti kita akan pasang di sini ya. Seperti ini paling ya teman-teman. Karena di sini kan ada lubang nih. Ini lubang untuk membuang ya. Jadi hawa panasnya nanti dia kebuang keluar. Nah, intinya posisinya di sini ya. Ini coba kita hubungkan dulu. Ini ya. Hitam dan hitam ya. Ini hitam dan hitam kita satukan. Hitam dan hitam ini kita ketemuin, lalu kita putar. Jelas ya, ini hitam dan yang kuning kita hubungkan juga. Nah, seperti itu ya. Sudah terhubung ya.
kuning dan kuning, hitam dan hitam, ini sama-sama dari kipas ya. Nah, kita mau sambungkan kemana kedua ujung ini? Ini agak kecil ya, coba saya putar sedikit. Nah, jadi di speed controller itu ada dua output untuk perangkat yang kita akan gunakan. Karena di sini adalah kipas, berarti kita gunakan output dari speed controller yang ini sebagai daya untuk kipasnya. Nah, di sini di setiap speed controller itu pasti ada 4 pin ya. Pin 1, pin 2, pin 3 dan pin 4 ya. Biasanya pin 1 dan 2 ini adalah input dari power supply ya. Input dari power supply ini. Nah, power supply ini kita masukkan dulu ke sini. Lalu kemudian nanti di bawahnya ada lagi untuk motor. Biasanya ada tulisan motor plus dan minus ya. Plus itu adalah kutub positif dan minus itu negatifnya. Nah, disitulah nanti kita akan menghubungkan semua perangkat yang akan kita hubungkan, baik itu kipas, baik itu dinamo, baik itu lampu atau apapun yang membutuhkan daya ya. Nah, jangan salah sambung ya teman-teman. Di sini yang kuning ini, yang berwarna kuning ini adalah kutub positif. Ini kutub positif dan yang hitam ini adalah negatif atau minus. Ini plus, ini minus. Biasanya memang saya nggak terlalu jago ya, nggak terlalu paham kelistrikan, tapi yang saya pahami biasanya kabel yang berwarna itu biasanya yang punya arus ya, atau bisa dibilang yang positif. Biasanya kalau untuk kebanyakan yang paling umum itu warna merah ya. Berarti merah itu berarti kabel itulah yang ada arusnya atau kabel positif. Sama kayak di perangkat lain juga. Biasanya kabel hitam ini identik dengan kabel 0 ya. Kabel 0 itu artinya kabel negatif. Dia itu biasanya nggak ada aliran, tapi harus saling melengkapi ya. Jadi yang ini yang positif, ini negatif. Ini biar teman-teman paham aja tanpa pelajari teorinya, asal lihat warna kabelnya. Ini umumnya biasanya kalau ketemu kabel yang warna merah, berarti yakin itu adalah yang positif. Kalau ada hitam berarti itu yang negatif. Seperti itu ya teman-teman. Ya, kita langsung hubungkan aja kabel yang kuning ini ya ke kutub output positif dari speed controller. Dia ada di pin yang ketiga ini nih. Pin yang ketiga yang ini. Coba kita sambungkan dulu. Lalu kita kencangkan skrupnya. Nah, ini udah kencang, ini udah terpasang ya. Yang kuning kutub positif sudah terpasang di speed controller yang positif juga ya. Lalu kemudian kita lanjut untuk yang hitam, sambungkan ke kutub negatif yang ada atau minus di speed controller. Ini kita sambungkan, dia ada di pin yang keempat ya, pin yang terakhir nih, paling bawah. Kita masukkan ke situ. Nah, lalu kita kencangkan juga. Nah, sudah terpasang ya. Oke, jadi instalasi sudah terpasang semua. Ini hitam dan kuning sudah terhubung. Tinggal kita tes nih. Oke, apakah berhasil? Ini coba kita tes ya, teman-teman. Perhatikan ya, ini kipas 1, ini kipas 2. Kipas 1 fungsinya untuk mendinginkan dinamo dan memberikan udara yang baru ya, udara yang baru untuk ke dalam wadah ini. Dan yang satu ini untuk membuang hawa panas yang timbul akibat perputaran dinamo yang mungkin berputar lama atau bekerja dengan berat.
hawa panasnya nanti akan dibuang ini. Ini untuk mendinginkan, ini untuk membuang ya. Coba kita tes dulu ini power supply tadi. Ini inputnya kita hubungkan. Nah, kita tes ya. Ini kita coba putar potensiometernya. Fokus ke kipas 1 dan kipas 2. Apakah bisa berhasil ya? Harusnya bisa ya. Begitu kita putar ini harusnya dia bisa berputar bareng-bareng. Kita coba ya. Sorry, dia kehalang teman-teman. Ternyata berputar ya. Berarti aman ya. Kipas 22 bisa kita fungsikan dengan baik ya. Tinggal kita rakit secara sempurna. Oke, kita coba matikan. Sip. Tinggal kita rakit. Oke, seperti ini ya teman-teman hasil akhirnya. Semua rangkaian terpasang ya. Jadi sebagai kesimpulan di sini ada ada speed controller, ada 2 ya. Speed controller yang pertama ini adalah speed controller untuk mengatur putaran dinamo ya. Pengontrolnya adalah yang ini. Untuk dinamo ini power supply input ya. Kita masukkan ke sini. Terus di sini ada lagi speed controller ya. Speed controller yang kedua inilah yang akan kita fungsikan untuk mengatur putaran di kipas ya. Di sini ada kipas 1 dan di sana juga ada 1. Jadi ada 2 yang dikontrol oleh ini ya. Ini adalah pengatur kecepatan speed controller. Jadi ada 2 kipas. Nah, sekarang kita tes ya. Ini input jacknya udah kita hubungkan. Lalu kita coba putar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dia langsung berputar. Ini saya ulang lagi ya, ini posisi masih mati. Nah, ini mati ya. Ini beling-belingnya belum berputar. Ini langsung kita coba putar perlahan-lahan dan perhatikan ke sini ya. Ini kita putar, mulai bergerak ya. Nah, ini kecepatannya bisa kita atur seperti apa kebutuhan yang pas ya. Jangan sampai berlebihan, karena ya di awal kipas ini itu nggak sanggup untuk diputar terlalu kencang ya, karena kita punya power supply 36 volt ya. Makanya kenapa kita pakai speed controller lagi, karena kalau kita hubungkan langsung dengan speed controller dari dinamo, itu pasti akan langsung hangus kipasnya ya, karena kan itu pasti langsung kita kebutuhan dinamo itu sebisa mungkin kita mentokin biasanya. Kalau buat motong ya dinamo itu ya, kalau sanggup 36 volt kenapa kita tahan-tahan ya, mentokin aja jadi 36 volt. 36 volt di dinamo kalau kita pakai juga untuk di kipas, hangus kipasnya ya. Jadi makanya kenapa kita pecah lagi ada speed controller yang kedua, karena ini fokus untuk mengatur kecepatan putaran dari kipasnya aja ya. Tapi sumber input power supply-nya itu sama. Jadi dari power supply ini yang kita gunakan untuk speed controller yang pertama dan speed controller yang kedua. Jadi semuanya menggunakan input yang sama ya. Ntar ini kok nggak bisa fokus. Nah, jadi kedua-dua speed controller ini menggunakan power supply yang sama ya teman-teman. Nah, mau tes ya, kita coba tes ya. Ini kipasnya udah jalan ya. Ini kipasnya udah berputar. Nih, kita buktiin dulu apa memang benar berputar. Kalau sekilas segini kan diam ya, kita nggak tahu dia berputar apa enggak ya. Nah, coba kita tes apakah memang benar udah berputar. Nih coba ya, ini untuk yang kita fungsikan sebagai pendingin dinamo ya. Ini untuk pendingin dinamo. Coba kita coba apakah memang udah ada angin ya, ada isapankah di sana. Terlihat ya teman-teman ya. Ya, ada ya. Nih, berarti memang sirkulasinya nanti akan sangat bagus ya. Dari luar badan table saw tuh dia sudah menarik angin ke dalam ya. Ya. Terlihat ya. Oke.
Terus selanjutnya ini kalau mau buktiin ada angin seberapa kencang sih angin yang di dalam. Ini kencang banget ya teman-teman. Nih, bisa lihat sendiri ya. Ini akan menggigil nanti dinamonya nih. Ya, ini saya yakin dinamonya akan awet karena panasnya itu bisa sangat dikurangin oleh fan ini ya. Karena dia memang punya fungsi khusus ya. Sinknya itu sengaja saya pakai biar anginnya itu fokus untuk meniup ke depan ya. Jadi arah anginnya itu nggak kebagi-bagi ke kanan atau ke kiri, tapi dia fokus ya. Dia masuk melalui sink ini dan dia meniupkan langsung fokus ke badan dinamo. Ya, kencang banget ya anginnya ya. Oke. Selanjutnya adalah yang kedua ya. Kita mau tes fan yang kedua. Ini kan fungsinya adalah untuk membuang angin yang dari dalam ya. Ini coba kita tes, ada nggak fungsinya? Ya, terlihat ya. Bentar, ini belum fokus. Ada ya. Tuh. Dia niup keluar ya. Nah. Ya, ada ya. Memang ini kipas yang kedua fungsinya untuk membuang hawa panas ya. Kalau semisal di dalam masih ada panas yang ditimbulkan oleh dinamo, saya yakin sih tetap akan ada ya. Namanya juga panas, dinamo berputar terus menerus dengan beban potong yang berat ya, pasti akan panas ya. Cuman fungsi ini adalah meminimalisir ya, meminimalisir panasnya. Makanya kita kasih fan seperti ini biar dinamonya awet. Ya, lihat ada ya. Ada angin yang keluar ya. Oke, berarti sirkulasi sudah aman. Meskipun kita tutup ya. Kalaupun kondisinya nanti akan kita tutup seperti ini ya, saya rasa nggak akan jadi masalah ya. Karena kalau kita buat motong kan pasti kita ada tabletop ya. Tabletop pasti akan menutup semua body yang dari table saw sendiri. Jadi saya yakin sirkulasi di dalam akan tetap berjalan dengan lancar ya. Tadi sudah dilihat sendiri ya, semua kipasnya sudah berfungsi. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan dinamonya sendiri, bisa berputar apa enggak tuh, ya kan? Toh kan kipasnya udah ada dua, apa enggak habis tuh dayanya kepake buat kipas doang? Motongnya gimana? Jangan salah ya teman-teman. Ini nggak ada, ibaratnya kita nggak ada kaitan ya. Power yang kepake untuk kipas itu sudah diatur sendiri oleh speed controllernya ya. Sementara power yang akan digunakan oleh dinamo, dia punya speed controller tersendiri. Jadi jangan khawatir, nggak akan ada rebut-rebutan daya ya. Tapi semua input dengan power supply yang stabil tadi, dia memberikan input yang stabil ya. Jadi kita mau gunakan untuk kipas beda fungsi, mau kita gunakan untuk putaran dinamo juga beda fungsi. Ya, coba kita tes ya, seberapa kencang dinamonya. Ini sayangnya saya nggak punya alat ukur apa sih namanya ya, takometer ya apa ya, untuk mengukur kecepatan berapa sih RPM-nya, ini saya belum punya. Tapi saya yakin ini putarannya 36 volt dari power supply 36 volt 10 ampere. Ini dinamonya akan berputar sangat kencang ya. Dan tentunya juga kalau buat motong pasti akan kuat ya. Kipas sudah on ya, ini kipas sudah jalan ini ya, kipas sudah jalan. Sekarang adalah dinamonya, ini perhatikan baik-baik. Ini saya coba putar ya. Ini untuk dinamonya, kita cek like ya, bisa berputar ya. Tambahin lagi. Oke, ini baru sepertiga nih. Coba, nah ini setengahnya. Ini baru setengahnya, udah segini nih. Lihat ya. Nah, ini nggak ada goyang ya teman-teman. Nggak akan goyang ya, ke kanan atau ke kiri, ini kunci ya. Dia kunci benar-benar di sini nih. Ya. Kita tambahin lagi. Coba kita mentokin ya. Nah, ini mentok. Kenceng banget.
Oke, mantap ya. Oke, semoga makin awet ya table saw ini, biar kita bisa produksi yang DIY dan tutorial yang banyak lagi. Oke, sekarang rangkaian semua sudah terpasang, tinggal kita pasang filter udara ya di lubang yang untuk mengisap udara dari luar ya. Jadi kita kasih filter udara ini supaya dipastikan yang masuk ya, angin yang masuk atau udara yang masuk itu tidak membawa serbuk-serbuk atau partikel-partikel yang lebih besar ya. Kalau kita motong kan biasanya ada serbuk-serbuk kayu. Nah, makanya kita gunakan ini biar bukan serbuknya yang keisap ya, tapi di sini udah ada filter ya, ada kayak semacam spons tipis ya. Nah, ini kita akan pasang di sini, tutup lubangnya.